sejarah singkat langsung dari Mas Rian. Terus kapan berdirinya Haryanto, dan yang terakhir unit pertama Haryanto itu spesifikasinya apa? Awal 2002 itu Jalan Cimone Cikarang AKDP antar kota dalam provinsi. AKDP antar kota dalam provinsi Cimone Cikarang. Bulan gagal, jalan berapa bulan gagal, terus dilariin ke Jalan Rodadi, Jalan Kudus, Jalan Jakarta. Ya aku mulai megang ya 2003. Dari Mas Rian ya. Sejak kakap itu baru mulai ngurusin. Jadi mulai terinspirasi kasih Menara Kudus itu Pak Haji itu orangnya apa serba lagu nih, semau-mau hati dia, apa yang hati dia pengen. Kebetulan saya juga baru di dunia bismania ini, cuman yang pernah saya dengar dulu waktu baca ya bikin yang di 212 ada yang banyak dipakai waktu itu ya. Itu yang saya tahu nama beliau. Gua yang masuk koran, Angga yang dipanggil Mabes itu. Yang masuk koran gua. Jadi seberapa dekat hubungan sama NPM atau bis-bis? Pada saat itu ya belum deket. Pada saat 212 itu masih belum saling kenal. Cuma tahu nama aja lah dari POM. Kan anak-anak pada di POM ya mereka ini. Oh iya, sama Om Sani ya. Dalam pada di POM sekolah. Aku kan bukan di POM. Jadi gabungnya? Aku nggak gabung siapa-siapa lah. Di Basalia gitu ya. Iya. Nah, dan itu kan perusahaan di era perusahaan era 2000-an, maksudnya Pak Haji masih generasi terus udah ada berarti apa ya, orang tua lah. Jadi Ini kan rata-rata masih generasi kalau dihitung semua sekarang ada berapa bis HP Haryanto ini yang tersedia untuk mengisi? Aku nggak boleh nyebutin jumlah sekarang. Oh nggak boleh kan? Nggak boleh nyebutin jumlah. Tapi di sekitaran Biasa ada. ada 300 B. Lebih. Dan yang satu hal yang paling saya ingat di antara Mas Rian itu dekat dan dengan kru kayak tidak ada batasan atau apa gitu kan. Emang kebiasaan sehari-hari Mas Rian seperti itu. Emang dari kecil aku di terminal sih Mas. Jadi kumpul sama mereka, sama kru-kru itu entah dari kru Haryanto maupun kru lain, kru luar. Itu udah dari kecil aku di terminal. Pak Haji kan tahun 90-an masih jadi calo bis Krisber Ur. Kalau bis di Terminal Pulau Gadung kan aku sering nemenin. Jadi driver itu sering ngudang, bahasanya ngudang itu apa ya? Ngemong. Oh. Jadi kalau aku lagi terminal mereka kan jagain aku ngomong tuh ngajak main gitu. Jadi akhirnya terbiasa banget kumpul sama kru itu, emang udah dari zaman belum punya bis. Udah deket sama dunia bis itu dari sebelum punya bis. Jadi ketika aku udah punya bis, ya nggak ada yang berbeda, nggak ada yang berubah. Jadi cuma ngejalanin keseharianku aja. Jadi kebiasaannya memang dari dulu di terminal gitu ya. Jadi lahir dan besar di Jakarta. Iya, aku gede lahir kan di Tangerang. Kan kalau lahir aku di Kudus. Belum kecil sampai gede Tangerang. Di Tangerang. Dari sebelum Yang dibilang tadi Cimone apa tadi gitu. Tangerang. Tangerang gitu ya. Jadi nggak ada apa ya. Makanya kalau orang ngelihat aku sama mereka biasa dan natural, ya memang aku cuma ngejalanin kehidupan sehari-hari itu aja. Jadi nggak ada yang perlu aku bentuk, nggak ada yang perlu aku bentuk karakter apa segala macam. Aku cuma jadi diriku sendiri di hadapan. Ya biasanya dulu. Dari Dan Mahendra kecil umur 8 tahun, umur 7 tahun sampai sekarang nggak ada yang berubah. Kalau kalian 93 kalau nggak salah ya. Kelahirannya 93. Sama kayaknya ya kan. Kalian bilang tadi beberapa hari lalu saya nonton videonya itu. Dilihat KTP SIM-nya itu kan. Yang itu yang jadi apa? Bos owner bis atau gerbong apa itu judulnya kalau itu.
Sekarang krunya Haryanto aja driver sama kernet 1.200-an. 1.200-an orang. Belum agen-agen gue aja 500-an. Orang-orang lapangan. Berarti udah muter semua lah, saya kunjung saya lihat gitu kan. Dan juga saya pernah udah 2 kali juga ketemu Pak Heru juga, saya udah pernah wawancara beliau juga. Mau ngopinya cerita-cerita begini lah kalau di culture saya itu ya Pak Heru ya. Mungkin benernya enak ngulik itu dari mereka, dari mulut mereka. Kalau dari mulut itu kan aku jadi bingung karena aku nggak ngerasa ngelakuin apa-apa biasa. Kalau aku pribadi biasa. Tapi orang lain yang ngerasainnya kan gitu. Makanya tanya sama driver, maksudnya gimana selama ini gitu. Mungkin mereka yang akan lebih banyak berbicara. Kalau saya pribadi melihatnya nontonnya dari ini kedekatan Mas Rian, misalnya lagi ngobrol sama Mr. Gaple juga pernah, terus saya tonton juga. Saya lihat di situ memang tipikal Mas Rian itu memang suka ngobrol juga, berarti. Lah aku kan dari kecil udah di terminal. Orang Kalideres itu mungkin sebagian besar orang yang kerja di situ kenal Agus Nuril. Iya itu makanya saya Seagin-aginnya seloketnya aku lewat aja pasti nyapa. anteng aja nih anak ya, pikirnya begitu lah kalau saya kata. Lah aku kan kecil tuh di terminal. Makanya dari Mas Rian bercerita begini, saya sudah tahu dari kecilnya di terminal. Gitu. Aku dari kecil muter terus mah. Kalideres, Boris, terus Bang Julus, Kampung Rambutan, Pulau Gadung, Rawamangun, sampai sekarang ada Grogol, Priuk. Udah tongkronganku dari awal ngerintis sampai sekarang. Ibaratnya sekarang orang-orang yang angkatanku dulu, sekarang udah jadi pengurus bis semua, bis orang, aku ngurusin bis gitu ya. Makanya kalau orang ketemu sama aku pasti responnya positif ya, karena memang aku orangnya dari dulu gitu. Orang ketemu aku siapapun, mau calon manapun gak bakal canggung orang ketemu. Neko-neko, pokoknya apa adanya aja lah gitu ya, belak-belakan aja. Biasa. Emang biasanya tadi itu lah ya. Sukanya emang air kelapa muda ini. Kalau sumber ini enggak, cemilannya apa-apa jadi sumbernya banyak sekali. Itu panas tuh. Jadi apa? Paracetamol atau Musagrid? Itu agak panas. Jadi subterminal Gerbang terminal Sumatera Barat. Dan dari bis dari Padang sama dari Bukit Tinggi ketemu di sini. Pertemuan yang paling mantap. Lo jangan ketawa Jay. Berapa semua total bis masuk itu? Apa? Total bis semua yang masuk itu. 425-an sekarang, 25 satu hari. Semua per hari. Iya. Semua apa? Iya. Di Jakarta. Ya di Jakarta Bandung lah ya. Yang Sumbar aja ya. Kalau ditambah bikin RS itu 40-an ada. RS sama BRG mungkin sekitar ada malam ada. Rata-rata perjalanan berapa hari? 2 hari? Kalau dari Jakarta sini Satu kali trip berapa hari? 24 jam, 20 sampai 30 jam lah. NPM. NPM tuh jurusan terjauhnya berapa hari? Bandung. Itu berapa hari? 2 hari. Sama 30 jam. 36. Itu 2 hari. Kalau pernah ada yang tembus 24 jam. Itu tergantung ini, kadang-kadang kayak Itu kenapa kok Haryanto nggak mau buka jalur Sumatera nih? Salah satunya ini nggak pernah tak ungkapin di mana-mana ya. Ini hadiah buat kalian aja. khususnya Kenapa kok Haryanto nggak mau masuk Sumatera? Karena buat kita rugi mas. Kenapa gue bilang rugi? Satu bis itu perjalanannya 2 hari. Berarti contoh misalnya NPM tadi ya, jalan dia 1 hari 7. Berarti dia paling nggak butuh 7 kali 4 buat 7 tambah 7 berapa? 14, 28 bis mas. Buat jalan 7 per hari. Bayangin. Mereka butuh harus punya 28 armada atau 30 armada cuman buat ngeberangkatin 7 pemberangkatan per hari. Kalau di Haryanto itu enggak, kalau di Jawa itu enggak. Jawa itu satu bis ya 1 hari. Hari ini dia berangkat, besok dia pulang. TikTok ya. Ya bahasanya TikTok bukan TikTok yang dipecut terus datang langsung berangkat lagi, enggak. Berangkat dari Jawa misalnya malam nih, sampai Jakarta pagi. Mereka berangkat lagi ntar sore, siang. Jadi istirahat. Jadi 1 hari, Pak. Jadi kan butuh buat 1 jalur aja cuma butuh 2 bis. Nah kalau jalur sini Jakarta 1 hari butuh 4 bis, Pak. Bayangin. Itu kalau misalnya operasional 2 hari terus penumpangnya nggak penuh, sakit nggak, Pak? Udah, makanya
Begitu juga di Jawa. Pengusaha-pengusaha kalau udah nggak laku di Jawa pasti nyerangnya Sumatera. Jadi jangan bangga kalau ada pengusaha Jawa kok lari ke Sumatera. Berarti dia di Jawa udah nggak laku. Karena operasionalnya banyak, Pak. Dan resikonya jauh lebih besar. Itu buat patokan. Ini nggak pernah tak buka di mana-mana. Spesial tuh Bang. Spesial ya buat apa? Bang Haji cerah. Makanya pengusaha-pengusaha Jawa ke sini paling Sari Mustika, Ya, terus Mandukismo, Semodo. Selama, Sembodo, karena mereka nyari parket di sana nggak dapat. Mereka nyari parket di Jawa nggak bisa, nggak bisa bersaing lah. Bisa nganggur, dijalanin, lakunya mana sini ya udah. Berarti intinya Padahal baik. efektivitas lah ya. Wow, Gunung Mas di Jawa. Konsep bisnis Konsep bisnis. itu namanya konsep bisnis. Karena sampai kapan pun Haryanto nggak bakal masuk sini. Saya jalan satu hari hampir 200 lebih satu hari. Ngapain gue nyesain diri gue sendiri masuk ke sini? Kata Abang Agen, harus itu matematiknya. Saya jalan sehari 180-an, 180-an bis. Ngapain saya harus jauh-jauh ke sini? Saya di Jawa aja masih kurang-kurang bis. Tuh, makanya sampai kapanpun Haryanto nggak bakal mengurusin piring orang-orang yang di sini. Karena perusahaan-perusahaan sini itu udah berat, Mas. Bisa kita nambahin lagi berapa? Nah, jadi jangan ditambahin bebannya dengan kita masuk ikut-ikut ngerecokin pengusaha pribumi sini nyari makan. Iya, berarti ini pasti jadi satu pertanyaan di yang nonton nanti, apakah Haryanto akan buka di sini? Pasti itu pertanyaannya nanti kan. Udah Ini bisa, jawabannya kita. Dia tuh ikut gue jalan-jalan. Iya, gitu. tahu. Jadi Saking dari kecil nggak pernah, Mas. Ini pertama kali. Tapi sepanjang perjalanan curhat aja nak tentang cerita tentang Sumbar. Enggak, cuman sinyal masih hilang-hilangan. Enggak. Bener anak-anak zaman sekarang tinggal di hutan tuh siapa? Yang ada sinyal Kalau aja. yang saya tangkap sekilas tentang Kang Enyon yaitu Solo ini kota kenangan gitu. Tapi Solo ya. iya, tapi kota yang memotivasi ya, yang membuat dia bangkit itu Solo ini lah. Ya juga Solo Iya. itu pertemuan antara bis dan Oh, les lo, bisa aja kali ah. ketemunya di sini semua, bener nggak lo? Kan nggak ada nyonya di sini. Kemarin nonton doang. Jadi bukannya Haryanto takut masuk Sumatera atau khawatir masuk Sumatera nggak laku segala macam, enggak. Saya 20 tahun masih di lapangan, belum pernah ada sejarah gagal saya buka jalan. Bayangin, satu kali pun saya belum pernah gagal buka jalan selama 20 tahun. Jadi kayak saya kalau udah perang nggak pernah pulang. Daerah saya, rumah saya digempur perusahaan dari dulu, mau yang saksisnya kayak apa, model apa, nggak pernah mundur, nggak pernah berubah. Makanya disebutkan Menara Kudus orang mundur ya gitu. Dan tiap tahun udah 20 tahun ini masih grow terus, masih meningkat terus. Makanya Enyon berburu bis terus kan. Karena kita orang-orang pandemi. Orang-orang pandemi bingung jalan. Kita bocorannya intinya berburu bis. Gue nggak berburu mantan kemarin. Jadi saya kesini bukan survei jalur. Ya, Orang gua kesini badan gua sakit semua. Gimana? Maksudnya gua kan sekedar nyangkal Kang Enyon yang nyemes langsung Mas Boy gitu kan dihantam gitu. Aslinya ya, Sumatera ini harus driver Sumatera, Mas. Ya. Karena mereka tahu medan satu dan fisik, pola fisik nggak bisa tuh. Supir-supir Jawa jalan Sumatera, wah ruwet, Mas. Banyak drama pasti banyak drama. Karena medannya kayak gini. Makanya udah paling tepat kalau pengusaha Sumatera ini yang menguasain putra daerah pribumi Sumatera itu udah paling tepat. Jadi Anda pengusaha-pengusaha Jawa jangan sekali-sekali berpikir mau menguasai tanah Sumatera. Hilang kalian di hutan nanti. Sisa sinyal nanti. Ini Sumatera Bung. Tuh, jadi tahu kan apa alasannya. Iya. Yakin lu nggak mau ke Sumatera? Bukan Sumatera. Udah. Lu tahu jalurnya kayak gimana sekarang? Nggak usah jauh-jauh, Lampung aja gue nggak mau. Lampung tuh 2 hari loh. Lu pergi ke Padang nanti ya. Lampung itu nggak bisa 2 bis. Iya. Lampung loh yang dekat, yang cuma nyebrang doang itu nggak bisa 2 bis. Itu minimal kamu harus standby 3-4 bis buat 1 jalur. Harga tiketnya cuma 400. Hitungan ya. Iya, iya kalau penuh, kalau kagak. Kok kapal? Mas, bis itu okupansi. Bisa isi 60%, 50% udah buat bikin jempol pengusaha bis. Selama 1 bulan, total jumlah penumpang berapa ribu misal. Dibagi jumlah porsi yang dijual dalam 1 bulan semua bis. Kalian ketemu 50%, 60% udah tadi nih. Gak ada bis sejarahnya umat manusia dari dulu sampai sekarang. Kecuali kalau dulu ya era 90-an karena memang bis pengusaha masih dikit lah. Era-era kita kecil itu. Bis hampir setiap hari penuh, wajar. Sekarang udah gak bisa. Paling bis 1 isi orang 40, isinya paling cuma orang 20. Orang 25, 26.
umat manusia bicara. Ini yang tiap hari reguler jalan ya, kecuali kalau PO-PO yang sifatnya pesanan. Jalannya 1 minggu cuma 2 kali, 3 kali dikumpulin dulu penumpangnya, itu bisa dulu. Udah pasti dapat duit. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang jaga nama setiap hari harus jalan, penumpangnya berapa kan taruhan. Akap itu beda sama wisata. Wisata keluar dari garasi udah pasti dapat duit. Iya. Akap kan kamu taruhan, ada orang naik kan dari sini. Apalagi sekarang jalur tol kan, tempat melewati banyak penumpang itu Ya, udah. inilah bapak-bapak ini gue yakin di terminal udah ratusan tahun. Ada nggak bisa tiap hari penuh? Ada nggak bisa tiap hari penuh 100%? Agak lebaran. Nah kan? Ini kita bicara hari-hari normal biasa ada nggak, Pak? Kenapa? Nggak ada kan? Pengusaha-pengusaha sekarang ngerasa punya duit, beli sasis tronton, beli sasis bis tingkat segala macam. Mereka nggak pikir itu laku berapa sehari, nilai investasinya gimana, ntar dijual laku enggak. 8 tahun buat permajaan enggak ya. Ada pengusaha-pengusaha kayak gitu biasanya timbul dan tenggelam, paling kayak balon aja. Wah rame terkenal, paling cuma 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun selesai, 8 tahun selesai. Dinas nih, Pak. Karena mereka tidak berhitung. Intinya karena masuk Sumbar karena tidak dapat pasar lagi di Jawa gitu. Mereka kalau sampai masuk ke sini, berarti di sana sudah kesulitan mencari market. Lah kalau yang di Jawa enak, ngapain nggak di Jawa? Kenapa harus sampai di sini? Ya karena emang di Jawa udah susahnya. Kenapa nggak milih yang travel jauh gitu ya? Travel aja gitu. Itu kunci. Jadi satu catatan penting bahwa sampai kapanpun atau ini Waryanto tidak akan buka untuk Sumatera. Kalau trayekku sampai Pekanbaru ya, saya punya trayek sampai Pekanbaru, tapi nggak saya jalanin mas. Trayek saya dari Denpasar sampai Pekanbaru. Yang saya jalanin yang buat saya efektif, ada hasilnya. Bukan berarti tuh Haryanto kalau kesini nggak laku, belum tentu. Kan gue udah bilang dari 20 tahun gue belum pernah gagal. Hanya saja nggak layak karena pengusaha-pengusaha daerahnya jalannya tadi sama udah nyebut sendiri berapa 7, 4, 20 ya. Masa jalan segitu sehari masih pengen direcokin kan sih. Haryanto udah jalan hampir 200 satu hari. Lah ngapain saya harus ganggu saudara-saudara saya di sini? Allah udah ngasih kita lebih banget, udah ngasih kita banyak. Yang umroh, yang bareng sama aku aja berapa tuh 5. Yang bareng sama adik, bareng sama bapak. Agen-agennya ya Pak? Iya, cocok. Cuma selama masa pandemi ini libur karena ribet mas, karantina. Tiap tahun umroh kalau 20 mah ada. Haji ya sekitar segitu 10, 15, 20. Mau pindah dari SKM ke Haryanto. Ini pertanyaannya memotivasi semua. Nggak sedikit itu Haryanto hidupnya baru itu. Makanya bilang Haryanto nih usaha yang nggak buat diri sendiri, emang dibuat berjalan, buat berjuang di agama. Makanya nggak bisa nerima karyawan non muslim kan. Nggak mungkin kan kita mau ngajak orang yang nggak punya keyakinan sama kayak kita berjuang di jalan yang kita yakinin kan. Satu hal yang penting tentang berjuang di agama itu, emang setiap waktu sholat itu, setiap waktu itu berhenti di mana yang terdekat atau di Oh jamaah. enggak, Allah ngasih kita kemudahan jamak ngapain? Gitu kan. Rumah makan. Yang penting waktu sholatnya mereka tuh dipikirin. Iya. Andai kesiangan harus berhenti di masjid. Kalau di Sumbar kan kebanyakannya maghrib sama subuh. Janganlah. Kalau iya betul, karena emang itu jamak. Iya. Kamu dikasih hadiah sama orang nggak diterima sebel nggak? Kamu ngasih hadiah ke orang, ke anak kamu. Iya. Sampai ngasih hadiah ke anak sampai sama anak sampai ditolak sakit hati kan? Iya. Sampai sakit hati. Allah ngasih kita hadiah loh, kalian dikasih hadiah buat jamak takhir maupun takdim ketika sampai di perjalanan. Masa nggak dipakai? Itu hadiah dari Allah buat meringankan. Itu sama lagi. Enggak, ini mungkin teman-teman Bismania di Solo ini khususnya di Sumatera Barat ya. Kira-kira ada 3 pertanyaan kemarin yang udah dipersiapin ya. Sejarah singkat langsung dari Mas Rian. Terus kapan berdirinya Haryanto? Dan yang terakhir
unit pertama Haryanto itu spesifikasinya apa? Sejarah singkat, kapan berdiri? tahun 2000 itu beneran di YouTube udah banyak. Udah, tadi udah. Tadi kita secara langsung dari Mas Rian. Kalau di Google apa memang lengkap gitu. Tadi sudah diterangkan juga, udah terakhir lah. Apa namanya, kalau berdirinya pertama kali tahun 2002 itu dulu jalannya AKDP, antar kota dalam provinsi, jalan Iya. Cimone Cikarang, Cimone Cikarang ya. tapi nggak laku Mas. Setorannya sehari cuma 12.000, 8.000, 16.000. Akhirnya sama bapak dilariin ke akap tahun 2003. Rakap di tahun 2003 ya. 3 itu akap Jalan Purwodadi Jakarta, Pulau Gadung, sama Pulau Gadung Pati Kudus. Itu aku mulai ngurusin itu. Dari modal 5 unit sampai sekarang. Itu sejarah singkatnya. Sejarah singkat. Kalau unitnya pakai AK8 karosernya Trisakti. AK8 Trisakti. Unit itu masih ada sekarang Mas? Udah nggak ada? Enggak lah. Lu bazir buat apa? Dijual. Oh iya. Dijual dulu dibeli sama orang Kerawang buat bis karyawan gitu. Buat di kawasan kali ya? Itu AK8 bodi Trisakti. Non AC ekonomi. Jok 23 terus mesinnya kayak kuburan di depan. Iya Mas, ini kuburan. Iya. Apalagi Udah kayaknya yang paling itu Mas. Cimone Cikarang ya Mas. ya. Berarti waktu itu saingannya AC 123 kalau nggak salah itu. Cimone Cikarang terus jadi bahan rintisannya Agramas. Dirintis sama Agramas terus jadi. Gramas Itu itu. dulu sebelum Agra jalan situ kayaknya kita duluan di situ. Dulu yang jalan situ belum Agra belum jalan. Belum ada ya? Terus akhirnya Maya Sari dirintis Bakti sama- juga belum ada waktu itu. Hah? Maya Sari Bakti belum ada waktu itu. Ada kan? Dua kalau nggak salah. AC 123 kalau nggak salah waktu itu Mas. Iya. Oke, ada yang lagi mau ditanyain? Ada pertanyaan lagi ya? Kemarin dia sempat kecewa Mas, katanya sama bos wayang kesini ya, rupanya enggak. Gokil. Ini makanya Ini dia makanya dia keluar. bolos dia kerja. Ini bolos juga ini. Kamu kerja di mana? Kerja di mana? Kerja di Marquez. Ada korek Pian. Itu korek. Iya, jaga minimarket sampai ditinggal kan. Matiin. Seru ya teman-teman di sini ya. Vokal-vokal, kritis-kritis. Kemudian dunia transportasi di Sumatera ini jadi jauh lebih bagus, lebih baik, lebih maju infrastruktur jalannya maupun usaha dari warga. Amin. Makasih banyak nih waktunya kalian sambutannya. Hati-hati Kang Inyon. Halo. Mas. Dan kami di Share Solo Community mengucapkan terima kasih.